Halo, selamat siang. Hari ini saya akan mengajarkan materi PPKN kelas 11 untuk anak-anak sekalian. Silakan lihat buku Anda halaman 106 sampai 107. Materi kita hari ini yaitu mengenai menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap orang pasti memiliki kepentingan dan tidak jarang kepentingan seseorang tersebut akan bertentangan dengan kepentingan orang lain. Apabila ini tidak diatur sedemikian rupa, maka akan terjadi kerusuhan. Untuk itu, hukum merupakan salah satu hal yang dianggap bisa mengatur agar kerusuhan tersebut tidak muncul. Maka di awal materi kita di bab ini sudah dibahas bahwa hukum itu hadir sebagai manifestasi supaya ketertiban, keamanan bisa terwujud. Hari ini kita membahas mengenai sikap kita. Hukum tak akan ada gunanya, kebermanfaatan hukum tak akan bisa terwujud apabila kita tidak memiliki sikap positif. Apa itu sikap positif? Sikap positif adalah sikap manusia yang sesuai dengan aturan atau hukum yang diatur oleh undang-undang maupun yang merupakan kebiasaan maupun yang merupakan traktat perjanjian internasional atau jurisprudence. Apa itu jurisprudence? Itu pendapat hakim yang terdahulu. Maka sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia, sudah sepatutnya kita berperilaku sesuai dengan hukum. Contoh paling sederhana, apabila Anda berjalan, maka di Indonesia hukum yang berlaku itu berjalan harus dari sebelah kiri. Jelas hukumnya. Tapi kalau Anda tidak menggunakan hukum tersebut dan Anda gambarkan hukum tersebut dalam perilaku Anda, maka tak akan ada gunanya hukum tersebut. Sudah tahu Anda aturannya jalan sebelah kiri, Anda jalan di tengah jalan atau Anda jalan di sebelah kanan, apa yang terjadi? Akan terjadi kecelakaan. Kalau sudah kecelakaan ya sama artinya dengan rusuh. Maka sikap yang mencerminkan hukum dalam bahasa kewarganegaraan disebut dengan sikap positif. Sikap positif adalah sikap yang mencerminkan hukum. Maka kembali ke contoh tadi, kalau sudah tahu aturan jalan di sebelah kiri, maka jalanlah di sebelah kiri supaya Anda selamat dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Oke, di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai peran dari lembaga peradilan di Indonesia. Di tingkat terendah, di pengadilan negeri, paling sederhana kewenangan mereka yaitu vonis. Kemudian ketika misalnya terdakwa yang sudah divonis bersalah menganggap bahwa dirinya tak bersalah, di kelas sudah saya terangkan apa yang dilakukan. Maka dilakukan namanya banding. Di mana banding? Di pengadilan tinggi. Di mana itu? Di tingkat provinsi. Kalau misalnya hasil banding juga tidak sesuai dan tidak mencerminkan keadilan, maka sikap positif dari seorang yang disangka bersalah padahal dia merasa tidak melakukan pelanggaran hukum adalah dengan melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Maka ketika Mahkamah Agung juga memberikan kasasi orang tersebut tetap bersalah, yang bisa dilakukan orang tersebut apabila dia merasa dirinya tidak bersalah dan keadilan belum dia dapatkan, maka ada jalur terakhir dalam hukum. Inilah proses paling terakhir dalam melawan hukum dengan hukum, yaitu
PK atau peninjauan kembali. Maka pada saat PK, terdakwa atau orang yang disangka bersalah padahal sebenarnya dia tidak bersalah, dia harus mencerminkan sikap positif. Paling tidak dia harus memberikan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah. Ya, harus ada bukti otentik yang membuktikan bahwa dia memang benar-benar tidak bersalah. Dan yakinlah kalau jalan itu sudah ditempuh, maka orang tersebut akan bebas dan dia akan dikembalikan martabatnya. Oke, mengapa itu dibuat? Apakah ini ajang masyarakat atau rakyat atau warga negara untuk tidak percaya akan orang-orang yang dengan undang-undang diberikan kemampuan yudikatif untuk dipermalukan? Tentu jawabannya tidak. Sebab hukum menurut Jaja Ahmad Jayus, Ketua Bidang Pengawasan Hakim, menyatakan bahwa ada unsur yang melekat dalam hukum, khususnya bagi lembaga penegak hukum. Yang pertama, hukum harus bisa mengubah pola pikir masyarakat. Maka masyarakat harus bisa terubah pikirannya dari yang sebelumnya tanpa pengetahuan hukum menjadi cerdas hukum. Contoh, hari ini kita dihadapkan dengan penyakit pandemik. Pemerintah sudah berusaha sedemikian mungkin. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Maka hari ini kita diliburkan dan harus belajar daring dalam jaringan. Jangan anggap bahwa ini hanya seperti main-main saja. Tidak. Sama situasi hari ini dengan situasi perang mungkin yang ada di Timur Tengah, di Afghanistan misalnya. Hanya kita tidak bisa melihat musuh kita. Musuh kita hari ini virus. Maka kalau ada mesti dalam pikiran anak-anak ananda-ananda sekalian bahwa kurang kerjaannya tak keluar rumah, maka ananda-ananda sekalian harus mencerdaskan pikiran Ananda. Ananda-ananda sekalian harus mengubah pola pikiran Anda bahwa yang Ananda lakukan hari ini, tetap stay di rumah, tetap tinggal di rumah, merupakan salah satu bukti nyata Ananda sudah menunjukkan sikap positif dalam hukum. Maka tetaplah di rumah dan ubah pola pikir itu. Inilah kalau dalam ilmu kewarganegaraan, perang memang hak prerogatif dari presiden. Tapi perang terbagi menjadi dua. Satu perang fisik, yang kedua perang non-fisik. Hari ini kita sedang menghadapi perang non-fisik. Kita tidak melihat senjata, kita tidak melihat selongsong-selongsong peluru berterbangan. Tapi kita melihat banyak saudara-saudara kita yang hari ini kehilangan nyawa karena diserang oleh penyakit. Terlepas ini human error yang disengaja yang terjadi di Wuhan atau memang ini gejala alam sehingga penyakit tersebut muncul. Tapi yang terpasti ketika Anda tinggal di rumah, itu bukti bahwa Anda sudah sadar dan Anda sudah punya pola pikir yang sesuai dengan hukum. Tetap tinggal di rumah. Kedua, apa? Pengembangan budaya hukum. Contoh, zaman saya SMA tak ada aturan menghidupkan lampu ketika saya berkendara sepeda motor. Tapi hari ini harus ada tindakan nyata kita menghidupkan lampu ketika meski siang hari. Pada masa saya, ketika lampu kereta kita hidup, orang akan mengatakan siapa yang meninggal, karena lampu hidup itu menyatakan menggambarkan bahwa kita sedang mengiringi jenazah. Tapi hari ini layout atau menghidupkan lampu sepeda motor di siang hari dianggap sebagai aturan. Kalau kita misalnya mematikan lampu sepeda motor kita, kemudian kita ke kota misalnya, ada razia polisi, kita langsung ditilang. Mengapa? Karena menurut penelitian bahwa
mata lebih cepat merespon warna-warna terang daripada warna gelap, dan 80% masyarakat Indonesia memilih sepeda motornya itu berwarna gelap. Sehingga menurut penelitian tersebut, tingkat kecelakaan terjadi di Indonesia semakin tinggi karena warna dari sepeda motor banyak gelap. Sehingga lampu dihidupkan meski siang hari sebagai salah satu antisipasi supaya tidak semakin besar, semakin tinggi tingkat kecelakaan di Indonesia. Ini bukti bahwa hukum mengubah budaya kita. Dari yang sebelumnya saya katakan tadi, kalau saya lupa di zaman saya SMA, saya lupa mematikan sepeda motor saya, lampu sepeda motor saya, orang pasti bercanda, membuat guyonan, siapa yang meninggal. Tapi hari ini lampu sepeda motor merupakan kebutuhan utama apabila kita ingin berkendara sepeda motor. Kemudian yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Ini jelas, maka setiap warga negara meski dia sudah divonis katakanlah di pengadilan negeri, di kabupaten atau kota, dia masih punya kewenangan, dia masih punya kesempatan untuk membela dirinya, atau dalam hukum disebut dengan istilah memberikan pledoi supaya dia bisa terbebas dari jeratan hukum. Tingkatannya di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ada banding, ada kasasi, dan ada PK. Maka saya kira ini cukup jelas. Kemudian pemberdayaan hukum. Pemberdayaan hukum saya kira hari ini bisa kita lihat banyak betul sudah tingkatan hukum kita yang dibuat semata-mata untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Dari tingkat paling atas Undang-Undang Dasar sampai tingkat paling bawah ada peraturan daerah. Itulah pemberdayaan hukum. Semua hukum harus menggambarkan dua hal. Satu, hukum tertinggi tertulis Undang-Undang Dasar. Yang kedua, hukum tertinggi tidak tertulis Pancasila. Dan yang terakhir, pemenuhan keadilan. Pemenuhan keadilan dianggap sebagai hal yang paling fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima dijelaskan dan ditegaskan kata keadilan. Keadilan merupakan hal yang paling utama dan jadi tujuan negara kita dibentuk. Maka hari ini saya mau sampaikan ke Anda, keadilan bisa terwujud apabila negara dan Anda serta swasta mau bekerja sama. Maka menurut Jaja Ahmad Jayos tadi, 5 hal yang harus dipenuhi, 5 unsur yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi abuse of power. Abuse of power. Apa itu? Penyalahgunaan kekuasaan. Kita sebagai masyarakat juga harus mengontrol pemerintah supaya mereka bekerja dan bekerja dengan benar. Apa saja? Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kemudian kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Dan kelima, pemenuhan hukum. Ini yang harus dimiliki oleh kita. Kemudian dari sikap tadi akan muncul satu sifat. Sifat ini sering disebut dengan kepatuhan hukum. Tingkat kepatuhan hukum dapat dilihat dari cara seorang warga negara mengikuti hukum yang dia miliki. Apa saja? Pertama, setiap warga negara, setiap rakyat harus memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Ketiga, menegakkan kepastian hukum. Lalu ciri-ciri orang yang sudah bersikap dan sudah patut akan hukum. Pertama, dia akan jadi orang yang disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Maka orang yang mengikuti hukum, menjalankan hukum, ini akan disenangi oleh semua orang.
Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Keempat, menciptakan keselarasan. Kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Maka ananda-ananda sekalian, ketika hari ini Anda berperilaku sesuai dengan hukum, atau Anda berperilaku positif dan Anda patuh terhadap hukum, Anda akan jadi orang-orang yang disenangi. Sekali lagi saya tekankan, hiduplah sesuai dengan hukum. Kalau Anda keras kepala atau Anda ikuti anekdot, katakanlah anekdot yang berkembang di masyarakat, untuk apa mengikuti peraturan? Gak gaul. Peraturan kan dibuat untuk dilanggar. Saya kutip kata-kata Pak Samosir. Inilah tanda-tanda orang yang sudah berasal dari kampungan pula. Maka ikutilah aturan yang sesuai dengan hukum, ikutilah hukum dan berperilakulah sesuai dengan hukum. Hari ini Anda diminta di rumah, maka tetaplah di rumah. Hari ini Anda diminta untuk tidak berinteraksi dengan orang lain, maka tetaplah tidak berinteraksi dengan orang lain, paling tidak secara langsung. Kalau ada hal yang sangat mendesak, ya gunakan kemajuan teknologi yang ada, daring dalam jaringan. Saya kira itu saja. Saya juga berterima kasih buat hasil karya Anda yang membahas mengenai kapabilitas sistem politik Indonesia yang menyangkut permasalahan nasional kita, penyakit pandemik yang sekarang kita hadapi, virus corona atau COVID-19. Terima kasih karena saya melihat banyak ide-ide yang Anda lahirkan yang sudah benar. Memang benar bahwa kapabilitas regulatif dan kapabilitas responsif merupakan hal paling utama yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan ini. Terakhir, saya berterima kasih untuk atensi Anda dan saya minta Anda risumlah buku Anda halaman 106 sampai 107 serta silahkan Anda buat satu bukti perilaku taat dan patuh terhadap hukum, satu saja di buku catatan Anda. Kemudian silahkan Anda foto lalu Anda kirimkan ke WA pribadi saya, atau kalau Anda mau mengirimkan ke WA group, silahkan upload dulu dan linknya baru yang Anda share ke WA group. Sebab kalau langsung gambarnya bisa membuat penuh memori Bapak Ibu guru yang lain. Saya kira itu saja. Selamat siang. Kalau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Titip salam buat orang tua dan tetap di rumah. Dadah.